Halo, assalamualaikum, selamat siang. Hai Ibu, Waalaikumsalam. Sudah datang semuanya, ya kan? Sudah Ibu. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Sebelumnya, terima kasih kepada kalian karena sudah berkenan datang sesuai janji dan kesepakatan yang telah kita sepakati pada hari kemarin. Bagaimana keadaan kalian? Pada sehat kan? Sudah pada makan semuanya? Kalau belum, nanti ibu takdir jajanan ya. Alhamdulillah sehat-sehat aja sih Bu. Saya barusan udah makan. Udah Bu, udah makan, tapi saya masih lapar. Saya sudah Ibu, tadi sebelum berangkat ke sini. Iya, nanti selesai kita konseling, kita jajan ya. Oke Ibu. Alangkah baiknya sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita berdoa dulu ya, agar apa-apa yang akan kita laksanakan nanti menjadi syafaat bagi kita semua. Baik, berdoa di dalam hatinya masing-masing, kita mulai ya. Nah, selesai. Sebelum kita masuk ke tahap inti dari proses konseling, kita harus saling mengenal satu sama lain. Di mana dalam proses ini, kita membutuhkan chemistry dalam kelompok ini. Karena ibu lihat antara kalian masih pada canggung nih. Karena kan dari kelas berbeda, bahkan angkatan yang berbeda. Alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu ya. Boleh sebutkan nama, alamat, hobi, bahkan sesuatu yang kalian sukai. Siapa tahu di antara kalian mempunyai kesukaan yang sama dan kalian bisa melaksanakannya bersama-sama. Oke, siapa yang mau duluan untuk memperkenalkan diri? Saya Bu, perkenalkan nama saya Silva Yuliana Dewi dari kelas 10 IPA 1. Asal saya dari Purwakarta, hobi saya rebahan. Kalau kesukaan sih, misalnya saya tuh suka nonton drakor Bu, karena drakor itu seru banget. Ih, sama, aku juga suka drakor loh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 10 IPA 2. Asal saya dari Cicalengka. Hobi memasak, kesukaan sama, kayak Silva suka nonton drakor. Oke, ternyata kalian berdua sama-sama suka nonton drakor ya. Bisa dong nanti kalian barengan nontonnya biar lebih seru. Iya Ibu, siap. Bisa. Nah, selanjutnya nih. Halo, nama saya Salmano Anissa dari kelas 11 IPS 2. Saya berasal dari Batu Jajar. Hobi saya memasak dan kesukaan saya itu berkuliner sih. Suka makanan yang asin dan pedas gurih gitu. Nah, ada yang sama lagi ya, hobi dalam masak. Nanti bisa tuh masak-masak bareng kan? Iya Bu, siap. Setelah perkenalan, kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain ya. Nah, pada kegiatan kali ini, Ibu akan menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya konseling kelompok ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan kegiatan konseling? Atau lebih jelasnya konseling kelompok. Belum pernah Ibu. Oke, karena di antara kalian belum ada yang pernah melaksanakan kegiatan konseling, apalagi konseling kelompok, maka dari itu Ibu akan menjelaskan dari dasar apa sih yang dimaksud dengan konseling kelompok itu. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan konseling kelompok itu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini untuk membantu kalian mencapai pengenalan diri, kepuasan, serta tanggung jawab pribadi, yaitu kesejahteraan lahir dan batin.
dan mengenai hal apa saja sih yang akan kita selesaikan dalam proses konseling ini, yaitu bagaimana mengatasi bullying verbal, tindakan berupa sebuah intimidasi seperti body shaming, nama julukan buruk, celaan, hinaan, fitnah, teror, gosip, dan lain sebagainya yang membuat kalian tidak nyaman, bahkan merasa tertekan, dan bisa jadi menjadikan kalian stres. Nah, seperti itu anak-anakku. Apabila bisa dimengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Mengerti, Ibu, sudah cukup. Oke, kalau seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, di sini Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Dalam proses konseling, Ibu akan menjelaskan asas-asas atau aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama. Nah, antara lain yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini kalian semua harus berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, semua anggota kelompok di sini harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan kalian ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, setiap anggota harus sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, apakah kalian merasa terpaksa atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Nah, lalu yang keempat ada asas kenormatifan. Nah, semua anggota ini harus mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi kalian harus sesuai dengan norma ya. Lalu ada asas kegiatan. Nah, semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Lalu ada asas kemandirian. Semua kegiatan yang bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal yang positif. Lalu ada asas keaktifan. Semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Nah, bagaimana? Kalian setuju kan? Setuju, Ibu. Oke, kalau semua sudah sepakat, nah sebelumnya agar kita lebih enjoy dan perlu kalian perhatikan. Jangan merasa sungkan, bahkan tegang ya. Tidak ada penilaian salah atau benar di sini. Kita belajar bersama dan saling menghibur. Maka dari itu, sebelum tahap inti, Ibu ingin memberikan ice breaking dan Ibu juga punya slogan. Nah, untuk ice breakingnya, Ibu ingin menguji kekompakan dan agar kalian mempunyai chemistry yang kuat. Maka dari itu, Ibu akan memberikan suatu games di mana kalian harus mengenal dan mengetahui tentang tanggal lahir, berat badan, ukuran sepatu, tinggi badan. Untuk saling bertukar informasi, Ibu beri waktu kalian 3 menit ya. Apakah sudah mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan? Jelas, Ibu. Oke, kita mulai bertukar informasi dalam 3 menit dari sekarang. Mulai ya. 1, 2, 3. Kamu sabaran nomor sepatu? Aku 40, kamu berapa? 38. Aku Tinggi badan berapa? Berat badan halo weh. Oh iya, berat badan 58. Itu juga. Aku 45. Ih, eta mantan sebenarnya cuma. Rahasia. Ih, kalian hebat-hebat yuk. Tinggi badan berapa? 175 juta. Aku 158. Aku 155. Yuk. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang kita bisa mulai permainan. Sekarang kalian berdiri membuat barisan. Yuk, berdiri yuk. Nah, instruksi dan aturan mainnya adalah nanti secara acak Ibu akan menginstruksikan kalian. Contohnya, nih, contoh yang memakai baju warnanya dari yang paling terang ke yang paling soft. Nah, kalian harus dengan cepat berurutan sesuai instruksi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Sudah siap kan? Let's go, kita mulai. Instruksi pertama adalah nomor sepatu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ayo cepat. Ayo cepat. Oke,
Oke, kalian udah lumayan ya. Selanjutnya yaitu instruksi kedua. Berat badan yang terbesar ke yang terkecil. Ayo saudara. Oke. Selanjutnya instruksi yang ketiga. Usia dari yang termuda ke yang tertua. Oke, ayo cepat susun semuanya. Ayo. Oke, seru kan permainannya? Seru banget ibu. Sekali lagi bu. Oke, nanti kita bisa praktikan lagi ya. Sekarang silahkan kalian duduk kembali. Oke bu, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke tahap inti kegiatan ya. Nah, sekarang ibu ingin tahu yang menjadi problem atau hambatan dan hal yang mengganjal dari kalian masing-masing, apalagi mengenai tentang kalian semua yang harus menyimak cerita dari. Sekarang ibu ingin tahu yang menjadi problem, hambatan, dan hal-hal yang mengganjal dari kalian masing-masing. Nah, apalagi mengenai kalian semua harus menceritakan kalian harus menyimak cerita dari teman-teman kalian ya. Oke, sekarang siapa yang ingin menjadi orang pertama untuk bercerita? Saya Bu ingin bercerita duluan. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi problem yang saya hadapi di sekolah, terutama di kelas, adalah dimana saya itu suka diperolok sama teman-teman kelas. Kebanyakannya teman cowok sih Bu, karena suara saya kan cempreng ya. Jadi suka dibilangin kayak suara apa gitu, makanya saya minder kalau semisalnya ada sesuatu yang membuat saya harus berbicara di depan umum, seperti presentasi di depan kelas atau apapun itu. Makanya saya lebih baik diam karena saya malu Bu. Itu sih intinya Bu. Oh iya begitu rupanya. Kita lanjut dulu ya. Berikutnya siapa lagi yang ingin bercerita? Saya Bu, karena keadaan saya gemuk seperti ini, saya sering dikata-katain sesuka mereka Bu. Nggak cewek, nggak cowok, semuanya ngata-ngatain saya, menjadikan saya minder. Terkadang sakit hati sampai saya bisa nangis, padahal kan salah saya apa sama mereka. Kalau setiap ada kegiatan yang menggunakan fisik, saya selalu terhambat, dan pasti teman-teman saya tuh memperolok saya, katanya suruh diet lah, apalah. Walaupun saya pernah berusaha untuk diet, tapi tidak semudah yang dibayangkan, sehingga saya tetap seperti ini. Ini sedih. Iya. Jangan merasa tidak percaya diri ya akan kondisi kamu saat ini. Ya, sekarang yang terakhir silahkan bercerita. Kalau saya Bu sama sih, seperti suka dikata-katain dan diperok gitu, dikarenakan tubuh saya mungil. Teman-teman saya suka ngatain kalau saya salah masuk sekolah, harusnya masih sekolah SMP, terus suka dikucilin karena saya dirasa nggak pantas kalau main atau kumpul-kumpul sama mereka. Baik, semua sudah mengemukakan masalahnya ya. Nah, sekarang masalah siapa nih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Yang menurut kalian emang udah urgent banget tuh. Menurut saya sih permasalahan Teh Salma Bu, soalnya dia sampai nangis, terus pastinya ngerasa stres banget ya kan? Iya Bu, parah sih sampai kayak gitu. Baik, ibu dan teman-teman kamu yang lain sudah cukup memahami masalah yang Salma alami. Nah, di sini ibu menyiapkan skenario sosiodrama dan masing-masing dari anggota kelompok ini akan ibu berikan peran dan tugasnya masing-masing ya. Nih, ini ibu bagikan skripnya dan kalian baca-baca terlebih dahulu untuk mendalami peran yang akan kalian perankan. Untuk pelaksanaannya bisa kalian sambil baca dialognya ya. Terus juga boleh kalian tambahkan kalimat sesuai alur ceritanya ya. Oh iya Ibu, berarti kita itu kayak mau peran gitu ya? Ya, betul sekali.
Tujuan dari sosiodrama ini agar kita memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan, yang mengalami hambatan dalam penampilan diri, dalam bergaul. Pengulangan tingkah laku berguna untuk memperkuat tingkah laku baru yang untuk diperoleh. Desensitisasi berguna bagi penanganan fobia atau pencontohan yang digabungkan dengan perkuatan positif, cocok bagi perolehan tingkah laku sosial yang kompleks. Oh iya Ibu, baik kalau seperti itu. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk baca-baca, langsung nanti kita action ya. Oke, bisa kita mulai ya. Bermain peran. Are you ready? Ready Bu. Widih, khusus banget nih. Lo lagi ngapain baca selembaran pementasan seni SNA? Enggak kok, aku cuma lihat doang. Tadi ini ada di sini, jadi iseng aku bawa app. Wah, Kok masa bisa sih sih kok bisa sampai berceceran sampai ke taman, padahal kan informasi di mading depan kelas. Teh Salma, iya emang bener, tadi aku nemunya di sini kok, Fitri. Atau mungkin lo ya yang sengaja bawa selembarannya dan lo penasaran terus lo pengen ikutan acara itu. Enggak, aku gak pernah ada niatan buat ikut pentas seni itu. Ayo, ayo ngaku aja lo. Aduh, gak tahu diri banget sih lo. Memperolok. Teh Salma, enggak kok, beneran aku gak pernah ada niatan buat ikutan acara itu. Beneran aku gak mau ikutan sambil terseduh-seduh. Ayo. Ya iyalah. Emang lo tuh gak pernah pantas ikut-ikut acara kayak gitu. Bahkan ya ngebayangin aja lo gak bakalan sanggup. Babak kedua, dari kejauhan SYD mengamati karena melihat SN terpukul makan. SYD, hey, apaan sih lo? Kasar banget sama orang. Apaan? Ayo, apaan lo? So-soan jadi pahlawan ya? Gue lagi ngingetin nih orang kalau orang yang perwujudannya kayak gini tuh gak pantas buat tampil di acara begituan. Terus masalah lo apa? Kalau misalnya emang dia beneran mau ikutan lomba, ayo, ya gue gak suka aja. Emangnya dia mampu? Kalau dia tampil emangnya dia mampu? Jangan gitulah. Semua orang berhak buat maksimalin potensi dirinya. Emang kamu mau ikutan pentas seni itu? Teh Salma, enggak kok, aku gak pernah mimpi buat ikutan pentas seni itu. Silpa, Gak apa-apa kok kalau emang kamu mau ikutan pentas seni itu. Orang di selembarannya juga gak ada kualifikasi tertentu. Kalau emang punya kemampuan, boleh banget kamu coba. Emang sih nggak ada kualifikasinya, tapi ya sadar diri lah, mana bisa ikutan terus emangnya pantas lo ikutan. Babak 3, lo risih banget sih. Jangan pandang orang sebelah mata gitu dong. Siapa tahu orang yang kamu rendahin itu punya potensi yang luar biasa. Ya emang buktinya gitu kan, sambil berjalan meninggalkan mereka. Silpa, kamu jangan dengerin dia ya. Kamu gak seburuk apa yang dia bilang kok. Teh Salma, gak apa-apa kok, mungkin emang gitu kenyataannya termenung. Ipa, gak, itu semua gak bener. Kamu harus dengerin. Kamu harus aku. dengerin Kalau emang aku. kamu yakin, Kalau pasti memang kamu bisa jadi yang terbaik. pasti kamu Salma, bisa jadi yang emangnya terbaik. bisa gitu, Ipa? Bisa kalau kamu yakin dan kamu berusaha dengan sungguh-sungguh. Teh Salma, tapi aku malu deh, takutnya gimana gitu. Silpa, kita coba dulu aja. Kita latihan agar bisa tampil dengan maksimal. Teh Salma, emangnya kamu mau bantuin aku? Silpa, aku akan bantuin kamu dan aku bakal ngasih semangat buat kamu. Teh Salma, emang kamu gak malu kalau semisalnya nemenin aku? Silpa, Ya enggak lah. Emang ada yang salah Emangnya dari ada yang kamu. salah dari kamu? Semua orang berhak berteman sama siapa aja.
Terus juga kamu jangan khawatir orang berkata buruk. Jangan dengar omongan orang yang buruk bikin kamu down. Kamu harus semangat dan kamu harus optimis dan semua hal yang ingin kamu lakukan. Jangan merasa minder dengan keadaan kamu. Coba dulu aja percaya deh sama aku. Aku akan terus semangatin kamu. Salma, bener juga sih, aku selalu takut duluan kalau mau melakukan hal apapun. Aku takut orang-orang mencemoohkan aku, tapi aku akan mencoba untuk ikut acara ini. Dan aku akan buktiin sama mereka kalau aku bisa ngelakuin sesuatu yang berarti dalam hidup aku. Aku gak sepayah yang mereka kira. Makasih ya, kamu udah mau nemenin aku dan ngasih aku semangat biar aku lebih percaya. Silpa, nah gitu dong, harus semangat terus ya. Yuk kita ke kelas, yang istirahat udah selesai. Ayo kita ke kelas. Wih, hebat semuanya berperan sesuai alur sosiodrama yang udah ditentukan. Nih, kayaknya emang kalian itu calon-calon aktor ya. Iya Bu, amin, siapa tahu aja. Nah, berhubung waktu kita sudah selesai dengan yang disepakati, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Sebelumnya, Ibu ingin membagikan lembar kepuasan konseli. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan dapatkan dari pertemuan ini ya. Oke Ibu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita rencanakan kembali ya. Sebelum itu, mari kita berdoa dalam hatinya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu tidak sempurna dalam proses konseling ini. Terima kasih anak-anakku semua. Hati-hati di jalan menuju rumah ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, kita berslogan terlebih dahulu ya, sambil menggerakkan gerakan yang dari Ibu. Slogannya, raga sehat, jiwa sehat, siap untuk jadi yang terbaik. Nah, kalian bisa pahami kan? Oke Ibu. 1, 2, 3. Raga sehat, jiwa sehat, siap untuk jadi yang terbaik. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.